kita mau bikin kolak biji salak. Nah, ini ubi yang udah kita kupas, sudah cuci bersih, terus sudah kita kukus ya. Kita kukus, sudah mateng, udah empuk. Kita angkat, terus kita hancurin ya. Kita ingat-ingat aja begini, biar hancur ya, biar lumat. Kita lumatin semua sampai semuanya lumat. Nanti mau kita campurin sama tepung tapioka. Itu kalau tepungnya boleh tapioka, boleh pakai sagu aren, boleh. Tapi di rumah adanya tapioka, jadi kita pakai tapioka dulu ya. Nah, ini kita kasih garam dikit biar ada gurih-gurihnya gitu, biar sedap. Nah, kita kasih garam seujung sendok aja ya, jangan banyak-banyak garamnya. Kita aduk terus sampai agak dingin ya, soalnya biar nanti pas dikasih tepung nggak dalam kondisi panas gitu. Kita aduk terus sampai dia dingin. Nah, itu udah dingin, kita masukin tepungnya. Ini saya pakai tepung tapioka. Tadi kita pakai ubinya 1 kilo, terus saya pakai tepung tapiokanya 350 gram. Kita ulenin terus sampai benar-benar bisa dibuat bola-bola gitu. Terus sedikit-sedikit ngasihnya, jangan banyak-banyak, biar semuanya rata. Kita masukin sedikit demi sedikit tepung tapiokanya sampai benar-benar bisa dibuat bola-bola, sampai dia benar-benar kalis. Adonannya sampai benar-benar kalis. Nanti kalau udah kalis kita buat bola-bolanya. Ini kalau udah kalis nanti kita buat bulat-bulatannya ya. Nah, ini saya masukinnya sedikit tepungnya, soalnya kalau sekaligus kita masukin nanti takutnya terlalu keras gitu, jadi kita kasih sedikit sampai dia benar-benar enak diladenin, udah nggak lengket lagi. Kalau kita adonin itu, kita pegang itu, dia udah nggak lengket, berarti dia udah pas kenyalnya. Nanti kalau udah jadinya itu kenyalnya pas. Kalau terlalu keras nanti dia terlalu kenyal juga nggak enak. Tapi kalau terlalu lembek juga nanti hancur. Kalau pas kita rebus nanti dia hancur. Nah, ini kita pakai tangan ya, karena udah hampir selesai adonannya, udah hampir kalis. Nah, ini kita pakai tangan biar kita bisa pas gitu, pas kalis, pas dipegangnya tuh pas gitu, udah nggak lengket lagi di tangan, baru kita pas. Kalau pakai sendok kan kita nggak bisa ngerasain tuh udah pas apa belum nih gitu. Kalau pakai tangan pas, kita adoninnya sampai benar-benar kalis. Jadi udah kalis, enak. Kita mulung-mulungnya nggak lengket. Nah, ini udah mulai kalis ya, tuh udah mulai kalis, udah nggak lengket lagi di tempatnya, udah nggak lengket lagi di baskomnya. Nanti mau kita buat adonan bola-bolanya. Ini kurang, masih agak lembek dalamnya, jadi kita tambahin lagi dikit tepungnya. Ya, kita adonin sampai benar-benar terasa kalis ya. Kalau udah kalis semuanya tuh udah nggak lengket kan, udah mulai nggak lengket tuh. Kalau di baskomnya masih lengket, dia masih nempel. Nanti kalau direbus hancur, dia pecah, nggak bulat.
Nah ini udah mulai kalis tuh, ini udah kalis ya tuh, di tangan juga udah nggak lengket. Nah itu kita pulung-pulung. Nah ini udah enak, nah kan udah kalis. Kalau udah kalis kita buat bulatan-bulatan gini. Kalau soal besar kecilnya terserah ya, kalau mau yang agak besar-besar bolanya silakan dibuat besar-besar, tapi kalau saya buat kecil-kecil aja, soalnya nanti dia kalau direbus masih agak mekar lagi dikit gitu, masih agak ngembang. Jadi jangan terlalu besar-besar, nanti biji salaknya besar-besar banget. Segini-segini aja cukup, saya cubitan itu, satu kali cubit udah pas tuh segitu. Karena saya nggak pakai timbangan, jadi kita pakai kira-kira aja ya, kita cubit aja, satu kali cubit udah kita pas gitu. Ini semuanya kita pulung-pulung dulu sampai dia benar-benar habis semuanya. Terus nanti kita masak air di panci. Ini udah selesai, kita buat pulung-pulungnya. Tadi tambahin itu ya dikit, tepungnya dikit biar nggak nempel. Ini di panci kita rebus gula merah. Ini gula merahnya kira-kira saya kasih 250 gram. Nah kita masak, terus kita kasih garam seujung sendok, setengah sendok kurang ya, seujung sendok aja. Kita aduk-aduk sampai gulanya betul-betul larut. Ini kalau punya daun pandan lebih enak lagi kasih daun pandan, karena di rumah lagi nggak ada daun pandan, jadi saya kasih vanili aja. Kasih vanili aja. Ini udah mulai ini ya. Kita tambahin gula putih 1 sendok makan biar dia manisnya lebih mantap. Nah ini kita udah larut semua, kita masukin satu persatu kita masukin. Pelan-pelan ya, soalnya nanti dia nempel lengket, kita pisahin satu-satu biar nggak terlalu nempel. Nanti kalau udah dirasa nggak nempel baru kita masukin semua. Ini sih tadi adonannya udah nggak lengket gitu. Tapi kalau dimasukinnya sekaligus gitu takutnya agak nempel gitu ya, jadi kita pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja biar nggak nempel nanti di rebusnya. Kalau untuk kuahnya terserah ya, kalau mau kuahnya banyak airnya lebih ditambah lagi, dan gulanya juga pastinya lebih tambah. Kalau saya airnya tadi pakai 1,5 liter aja, nggak banyak-banyak. Nah ini adonannya, karena adonannya nggak lembek dan nggak keras juga, jadi kita nggak nempel ya. Gitu ceburin kita langsung aduk juga dia nggak nempel. Ini udah matang, udah ngambang semua. Nah kalau udah ngambang gini semuanya berarti udah mateng. Kita rebus tadi kira-kira sekitar 15-20 menit. Nah kita sisihin dulu ya, kan itu udah mateng. Sekarang kita lagi mau bikin santannya. Ini saya pakai santan kental aja. Kita pakai santan kental 250 ml. Kita masak, kasih daun pandan, jangan lupa kasih garam, terus nanti kita aduk, jangan sampai pecah santannya, jangan sampai pecah. Nanti kita kasih tepung maizena ya, kita kasih tepung maizena, kita larutin tepung maizenanya 1 sendok makan, terus kita larutin. Nanti kita mau campur, kalau
ini santannya udah mendidih, udah meletup-letup gitu, udah mendidih, nanti kita masukin santan tepung maizenanya, nanti kita masukin. Jadinya nanti kental, santannya kental. Ini emang harus sabar ya, diaduk terus biar nggak pecah santannya. Kalau nanti kita tinggal, nanti begitu dia mendidih santannya pecah. Tuh, kita biarin sampai dia benar-benar, kita yakin dia benar-benar mendidih ya, sampai benar-benar dia meletup baru kita masukin nanti tepung maizenanya. Kalau masak santan itu harus matang, jadi nanti nggak cepat basi, santannya ini nggak cepat basi gitu. Kita aduk sampai benar-benar dia mendidih. Ini bagus kan, nggak pecah tuh, nggak pecah. Kalau kita aduk-aduk terus gitu dia nggak pecah. Kalau ngaduk santan juga satu arah jarum jam ya, kalau kita ngaduknya ke kanan ya udah ke kanan aja. Ini kita aduk sampai dia benar-benar mendidih. Ini udah mulai meletup-letup ya, tuh udah mulai meletup-letup, berarti dia udah mulai mendidih, udah benar-benar matang santannya. Nah ini santannya udah matang tuh, udah meletup-letup, baru kita masukin larutan maizenanya, terus kita aduk. Nah kan dia udah mendidih ya, kita aduk. Nah setelah rata kita matiin api kompor, tapi jangan kita lepas dulu, kita aduk aja dulu, aduk dulu sampai asapnya bener-bener berkurang, jadi dia nggak bergeringgil-geringgil nantinya. Nah ini udah pas tuh, santannya udah mantep banget tuh. Nah nanti kita tinggalin aja, tinggal kita campur. Nanti kalau mau dimakan tinggal dicampur sama kolaknya tadi, kolak biji salak. Nanti kalau digabung santannya bisa, tapi lengket nanti. Nah ini biji salaknya tadi udah mateng, terus santannya juga udah mateng, tinggal kita nikmatin. Nah ini dia, rasanya bismillah. Manisnya pas, kenyalnya pas, gurihnya